Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan bercerita. Di sini ada seorang kikir mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang kikir kemudian dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ada seorang laki-laki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan kikir. Sa'labah, begitu ia disapa oleh tetangga-tetangganya. Setiap hari, tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Sa'labah menjadi orang yang sombong dan kikir. Padahal, mereka sering mengingatkan kepada Sa'labah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Wahai Sa'labah, saudaraku, ingatlah kepada saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya harta dan kekayaanmu akan bersih dari godaan setan yang terkutuk, kata salah seorang saudara Sa'labah. Mendengar nasihat-nasihat tersebut, Sa'labah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah makin sombong dan membenci mereka. Hai kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak yatim dan fakir miskin? Aku dapatkan harta ini dengan kerja keras dan memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena malas-malasan. Harta ini pun juga bukan milik Allah yang mesti aku bagi dengan orang-orang miskin seperti kalian, ketus Sa'labah. Walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, saudara-saudaranya terus mengingatkan Sa'labah. Wahai Sa'labah, kesombongan dan kikir itu adalah sifat-sifat tidak terpuji dan paling disukai setan yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Tetap saja Sa'labah tidak memperdulikan nasihat-nasihat dari saudaranya. Harta ini bukan milik siapa-siapa kecuali milikku. Tidak seorang manusia yang akan mengatur tentang harta kekayaanku kecuali diriku sendiri, kata Sa'labah dengan sombong. Bingung dengan sikap Sa'labah yang keras kepala, saudara-saudara Sa'labah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Sa'labah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan harta kekayaannya. Kami telah menasihatinya berulang-ulang, tapi ia malah menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin, ujar salah satu saudara Sa'labah. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, aku perintahkan kepada kamu untuk menemui Sa'labah. Peringatkan dirinya agar tidak menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, mengapa kamu menghardik fakir miskin dan anak yatim piatu dari rumahmu? Sesungguhnya semua harta kekayaan yang kamu punya itu adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian harta itu untuk menafkahi orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Sesungguhnya orang-orang yang menghardik anak yatim adalah sebagian orang-orang yang sangat merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Sa'labah. Abu Bakar mengingatkan. Dengan penuh kecongkakan dan percaya diri yang berlebihan, Sa'labah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai sahabat Abu Bakar, aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta yang aku miliki ini sesungguhnya hasil kerja kerasku sendiri. Orang-orang miskin itu tidak membantunya
malahan sekarang merepotkan diriku dengan meminta sedekah. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, "Wahai Sa'labah, tidakkah kamu ingin terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi pada kemudian hari? Janganlah kamu sakiti dan zolimi dirimu sendiri karena perbuatanmu, karena kebutaanmu pada harta yang hanya sekedar hiasan dunia belaka." Perkataan-perkataan yang bijaksana dari Abu Bakar tetap tidak dipedulikan oleh Sa'labah, malah membuatnya semakin marah. "Wahai Abu Bakar, hentikan semua ucapanmu itu. Aku tidak peduli atas apa yang akan kau katakan padaku. Pulanglah segera, aku sangat sibuk hari ini dan harus bekerja guna mengumpulkan harta lebih banyak lagi," kata Sa'labah dengan suara yang keras. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Sa'labah dan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha keras membujuk Sa'labah untuk terhindar dari orang-orang yang berugi karena diperbudak hartanya," ujar Abu Bakar. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum, seolah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Sa'labah. Semakin hari, kelakuan Sa'labah semakin sombong dan kikir. Karenanya, Allah marah kepada Sa'labah dan menarik kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah, ribuan kambing-kambing mati, dan semua pegawainya pun telah lari. Tiap hari Sa'labah memikirkan kekayaannya yang musnah itu. Ia pun jatuh sakit hingga akhirnya mati karena selalu memikirkan hartanya yang telah hilang itu. Menyaksikan kejadian yang menimpa Sa'labah, para tetangga dan saudara Sa'labah berkata, "Sesungguhnya Allah mampu melampangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, dan sesungguhnya Allah mampu mempersempit dan membenamkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allahu a'lam." Sahabat yang budiman, hikmah kisah yang bisa kita ambil: sifat angkuh, congkak, dan kikir adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bersikap rendah hati dan gemar bersedekah kepada fakir miskin atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah sifat yang terpuji. Dengan begitu, kita akan terhindar menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari karena godaan harta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.